الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum Sobat Muslim semuanya. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah telah hadir video saya yang pertama di channel Catatan Akhir Zaman. Semoga dengan pertemuan kita di channel ini dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan mendapat rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video perdana ini, Catatan Akhir Zaman akan mengupas tentang kemungkinan asal leluhur Ba'alawi Yaman. Kalian mungkin sudah mendengar tentang polemik nasab belakangan ini. Sampai sekarang, polemik nasab tersebut belum berakhir. Saya akan mencoba mengupasnya dari sisi yang berbeda. Kalau kalian ingin tahu dari mana leluhur Ba'alawi berasal, terus tonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video saya ya. Dalam banyak literatur disebutkan, Sam, Ham, dan Yafet adalah putra Nabi Nuh yang ikut dalam bahtera ketika banjir bah terjadi. Ketiga putra Nabi Nuh ini kemudian dikaruniai 16 putra. Yafet memiliki 7 putra, yaitu Taris, Saklab, Al-Khazar, At-Turk, Mesej, Sin, dan Gomeri. Sedangkan Ham memiliki 4 orang putra, yaitu Kus, Mizraim, Put, dan Kan'an. Sem atau Sam memiliki 5 putra, Elam, Asur, Arfaksad, Lut, dan Aram. Keturunan dari 16 cucu Nabi Nuh inilah yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia dan merintis peradaban di tempat mereka bermukim. Sam berdiam di Mekah, melalui keturunannya yaitu Arfaksad menurunkan bangsa-bangsa Arab dan Ibrani yang keturunannya banyak menjadi nabi dan rasul. Keturunan Ham menetap di Habasyah, Sin, dan Hind, sedangkan keturunan Yafit mulai menetap di pegunungan Taurus dan Amanus di selatan Turki. Kemudian mereka bergerak ke negeri-negeri yang sekarang masuk ke dalam kawasan Rusia, Mediterania, dan Asia. Sebagian kecil dari mereka tinggal di Eropa sampai penaklukan suku Semit. Keturunan Yafit dari suku semi-nomaden inilah kemudian mendirikan Imperium Khazaria sejak abad ke-6. Pemimpinnya yang disebut Raja Bulan kemudian masuk menganut agama Yahudi. Kendati mereka bukan berasal dari ke-12 suku Bani Israel. Yahudi Khazaria ini berbahasa Yiddish, bukan bahasa Ibrani. Aaron L. Haig, seorang ahli genetika dari Universitas Johns Hopkins School of Public Health Amerika Serikat mendapati adanya kesamaan antara Yahudi Ashkenazi dan populasi Kaukus jika ditinjau dari garis ayah ketika meneliti Y kromosom DNA maupun garis ibu ketika meneliti mitokondrial DNA. Yang paling menarik, berdasarkan pemetaan El Haig, kesamaan genom orang Yahudi itu tak tersebar di seluruh kawasan Khazaria, tetapi terkonsentrasi di satu titik di kawasan pegunungan Kaukasus, kawasan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, yang diduga banyak kalangan merupakan tempat Zulkarnain membangun tembok besi untuk mengunci Ya'juj dan Ma'juj. Kesimpulan El Haig adalah genom orang Yahudi Ashkenazi didominasi komponen Khazaria dengan angka fantastis, yaitu 30-38%. Sementara itu, komponen Timur Tengahnya ternyata sangat kecil, sehingga sulit untuk mengatakan mereka berasal dari Kan'an atau Palestina, bangsa Ibrani atau bangsa Arab. Ada sebuah pepatah menarik dalam pelacakan asal-usul nenek moyang seseorang secara genetis, yaitu ada ungkapan gen cannot lie, artinya gen tak mungkin berbohong. Kenapa para habaib enggan melakukan tes DNA? Ketika genom seseorang dibawa ke laboratorium, tentu riwayatnya akan terbongkar. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebagian Ba'alawi di negara Yaman telah melakukan tes DNA, yang hasilnya bisa kita saksikan bersama. Implikasi dari hasil riset ini adalah akan muncul sebuah pertanyaan besar dan mendasar, yaitu apakah relevan klaim para habaib bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, sedangkan gen para habaib sendiri terindikasi sebagai Yahudi Ashkenazi? Bila dilihat dari genealoginya,
mereka berasal dari keturunan Yafid bin Nuh, bukan Sam bin Nuh. Mengapa? Karena Sam bin Nuh yang menurunkan bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa Bani Israel, sedangkan Yafid bin Nuh yang menurunkan keturunan Yahudi Askenazi. Salah seorang jurnalis Inggris, yaitu Arthur Koestler, kan bahwa Yahudi Askenazi bukanlah keturunan Ibrahim, Yakub, dan Ishak. Arthur Koestler menegaskan bahwa Yahudi Askenazi tidak memiliki terkaitan biologis dengan Yahudi biblikal. Dalam bukunya tersebut, banyak mengutip catatan-catatan sejarawan dan ahli geografi Muslim terkenal, seperti Al-Muqaddasi, Al-Mas'ud, Ibnu Fadlan, dan yang lain-lainnya, yang mencatat dengan baik kondisi Khazaria saat itu. Hasil penelitian yang disampaikan El-Haik tersebut sangatlah valid bila kita hubungkan dengan hasil tes DNA Najwa Shihab, bahwa gen Arab yang dimilikinya persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 3,4% saja. Kenapa bisa demikian? Jawabnya sederhana aja. Karena mereka menjaga tradisi hubungan keturunan melalui pernikahan dengan kerabat dekat atau dengan marga yang sedara, sehingga genealogi dari bangsa lain menjadi sangat kecil persentasenya. Praktek pernikahan dengan kerabat terdekat ini membuat genealogi leluhur mereka terjaga dan persentase pasti menjadi dominan. Hal ini yang memudahkan bagi ilmuwan dan peneliti dapat dengan mudah mengetahui leluhur mereka, dari mana mereka berasal. Tradisi pernikahan dengan kerabat dekat ini bukanlah ajaran Islam. Ini adalah tradisi leluhur Yahudi Askenazi. Tradisi ini sampai sekarang dijaga juga oleh keturunannya. Bahkan seperti keluarga Rothschild, keluarga paling kaya dalam sejarah dunia sekarang ini. Di dalam keluarga Rothschild diwajibkan untuk menikah dengan kerabat atau dengan saudaranya sendiri. Menurut Dr. Brendan Roth, maka ada fakta yang menarik tentang penyakit yang diderita kaum Yahudi Askenazi ini, yaitu mereka mengidap penyakit genetik khusus yang sangat jarang ditemui oleh etnik lainnya, yaitu penyakit Gaucher, di mana lemak menumpuk di limpa, hati, sumsum tulang, paru-paru, dan bahkan otak. Mengapa penyakit ini terjadi? Menurutnya, ini terjadi karena leluhur mereka dahulu sering melakukan pernikahan kerabat dekat yang sedara atau satu marga.